Materi ekonomi teknik yang saya bahas saat ini adalah depresiasi dan pajak penghasilan. Pembahasan akan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama ini akan berfokus pada depresiasi dan bagian kedua akan berfokus pada pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah biaya yang bersifat cash yang harus diperhitungkan dalam cash flow suatu proyek. Perhitungannya didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Sedangkan depresiasi adalah salah satu penentu besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Kerangka pembahasan kita meliputi ilustrasi, pengertian depresiasi, kemudian ada 5 metode depresiasi yang akan kita pelajari, mulai dari straight line sampai ke units of production, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan Anda mendirikan outlet jus pada tahun 2019. Investasi yang Anda lakukan antara lain pembuatan gerai senilai 120 juta rupiah dan pembelian mesin dan peralatan senilai 60 juta rupiah. Asumsikan umur pakai gerai beserta mesin dan peralatan tersebut 5 tahun dan nilai sisanya 0. Misalkan selama tahun 2019, besarnya pendapatan yang diperoleh sebesar 360 juta rupiah. Besarnya pengeluaran yang lain, bahan baku sebesar 72 juta rupiah, gaji karyawan sebesar 72 juta rupiah, biaya listrik, air sebesar 36 juta rupiah. Pajak penghasilan atau PPH 25%. Pertanyaannya, berapakah keuntungan yang Anda terima sesudah pajak? Mari kita perhatikan cara perhitungan berikut. Pendapatan 360 juta rupiah, kemudian ada 3 macam pengeluaran, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, dan sebagainya, yang totalnya sebesar 180 juta rupiah, maka akan diperoleh keuntungan sebelum pajak 180 juta rupiah. Dari 360 juta rupiah dikurangi dengan 180 juta rupiah. Kalau pajak penghasilan yang dikenakan besarnya 25%, maka besarnya pajak itu sendiri adalah 25% dikali 180 juta rupiah atau 45 juta rupiah. Sehingga keuntungan sesudah pajak adalah sebesar 135 juta rupiah. Pertanyaannya, benarkah cara menghitung keuntungan sesudah pajak tersebut? Dan jika sesudah 5 tahun Anda ingin membuat gerai yang baru dan membeli mesin dan peralatan yang baru, apakah Anda memerlukan sumber pendanaan yang baru? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melihat terlebih dahulu depresiasi atau penyusutan yang terjadi pada aset Anda. Aset Anda awalnya bernilai 180 juta rupiah dengan umur pakai selama 5 tahun dan nilai sisa pada akhir umurnya diperkirakan 0. Ini berarti bahwa aset Anda menurun nilainya dari waktu ke waktu. Jika diasumsikan bahwa penurunan nilainya sama setiap tahunnya, maka besarnya penyusutan aset Anda per tahun adalah sebesar biaya awal 180 juta dikurangi dengan perkiraan nilai sisa 0 dibagi dengan 5 tahun atau sebesar 36 juta rupiah per tahun. Penyusutan tersebut harus diperhitungkan sebagai biaya meskipun dalam hal ini bersifat non-cash. Artinya tidak ada uang
yang harus Anda keluarkan sebagai pemilik gerai untuk penyusutan yang terjadi. Apa bedanya dengan biaya yang bersifat cash? Contohnya, Anda mengeluarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan air. Semuanya itu kita sebut sebagai biaya yang bersifat cash, karena ada uang yang Anda keluarkan selaku pemilik gerai untuk membayar bahan baku, tenaga kerja, listrik, air, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat ulang perhitungan keuntungan sesudah pajak tadi dengan menambahkan depresiasi sebagai salah satu komponen biaya. Maka kalau kita lihat pendapatan 360 juta rupiah, pengeluaran di sini ada tambahan biaya depresiasi sebesar 36 juta rupiah, sehingga total pengeluaran menjadi 216 juta rupiah. Maka keuntungan sebelum pajak 360 juta kita kurangi dengan 216 juta menjadi 144 juta. Jika pajak penghasilannya 25%, maka besarnya pajak penghasilan adalah 25% kali 144 juta, yaitu sebesar 36 juta, sehingga kita memperoleh keuntungan sesudah pajak sebesar 144 juta dikurangi 36 juta, yaitu 108 juta rupiah. Maka, jika kita bandingkan perhitungan saat ini dengan perhitungan sebelumnya, total pengeluaran meningkat. Semula 180 juta, saat ini menjadi 216 juta. Akibatnya, keuntungan sebelum pajak menurun. Yang awalnya 180 juta, sekarang menjadi 144 juta. Sehingga pajak penghasilan ikut menurun pula dari 45 juta menjadi 36 juta. Sehingga keuntungan sesudah pajak menurun menjadi 108 juta. Yang awalnya adalah 135 juta rupiah. Yang penting lagi, jika 5 tahun lagi Anda mau membuat gerai yang baru dan membeli mesin dan peralatan yang baru, tersedia dana terakumulasi sebesar 180 juta rupiah, yaitu 5 dikali 36 juta rupiah per tahun. Akumulasi ini pada neraca dapat dilihat pada akun akumulasi depresiasi. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, depresiasi adalah biaya yang bersifat non-cash, sehingga tidak diperhitungkan sebagai cash flow. Oleh karena itu, ketika Anda mempelajari evaluasi proyek tunggal maupun pembandingan alternatif-alternatif proyek, Anda tidak pernah memasukkan biaya depresiasi sebagai salah satu cash flow. Depresiasi sebagai biaya perlu dibebankan dalam perhitungan keuntungan, sehingga akan mengurangi besarnya keuntungan sebelum pajak dan akibatnya akan mengurangi besarnya pajak penghasilan itu sendiri. Ketiga, berbeda dengan depresiasi yang adalah biaya yang bersifat non-cash, pajak penghasilan adalah biaya yang bersifat cash, sehingga harus diperhitungkan sebagai cash flow. Tujuan lain pembebanan depresiasi adalah memelihara perolehan kembali modal
atau yang sering kita kenal dengan istilah capital recovery yang telah diinvestasikan pada suatu aset berwujud. Kerangka pembahasan kita meliputi ilustrasi, pengertian depresiasi, kemudian ada 5 metode depresiasi yang akan kita pelajari, mulai dari straight line sampai ke units of production, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup. Kita sekarang akan melihat pengertian depresiasi. Suatu aset akan kehilangan nilainya dari waktu ke waktu karena dua hal. Pertama, pemakaian dan kerusakan, dan yang kedua karena ketinggalan zaman. Misalkan P adalah nilai awal dari aset kita, SV adalah nilai sisa setelah N periode, maka kehilangan nilai selama N periode adalah sebesar nilai awal dikurangi dengan nilai sisa, atau P dikurangi SP. Kehilangan nilai tersebut harus diperoleh kembali, atau yang kita kenal dengan capital recovery, dengan cara membebankan biaya atas kehilangan nilai tersebut yang kita kenal tadi dengan nama depresiasi atau penyusutan. Atas dasar tahunan, suatu pengurangan atau deduksi dilakukan terhadap pendapatan sebelum pajak atau income before tax. Karena itu, depresiasi adalah suatu biaya. Tujuan depresiasi. Sebetulnya tujuan ini sudah terlihat tadi dari kesimpulan yang kita ambil dari ilustrasi yang kita bahas. Yang pertama, yaitu memelihara perolehan kembali modal atau capital recovery yang telah diinvestasikan pada suatu aset berwujud. Kedua, memungkinkan biaya depresiasi untuk dibebankan pada biaya untuk memproduksi barang, sehingga akan mengurangi profit sebelum pajak, yang pada gilirannya akan menyebabkan pajak penghasilan yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Kita akan melihat sekarang nilai aset pada berbagai titik waktu. Pada waktu 0, nilai awal aset diperoleh dari harga perolehannya atau harga belinya, yaitu sebesar P. Pada akhir umurnya, ekspektasi nilai aset dikenal sebagai nilai sisanya atau salvage value. Kita simbolkan dengan SP. Sementara pada titik waktu yang lain, kita mengenal istilah book value atau BV. Book value adalah nilai aset yang dicatat di buku akuntansi atau nilai buku. Kita juga mengenal istilah market value atau MV, yaitu nilai aset di pasar terbuka atau nilai pasar. Selisih antara book value dan market value akan diperhitungkan untuk penetapan pajak penghasilan. Mengapa? Karena jika market value lebih besar dari book value, berarti pemilik aset itu memiliki keuntungan. Dan karena memiliki keuntungan, maka dia harus membayar pajak penghasilan. Dan sebaliknya, apabila market value lebih kecil dari book value, maka pemilik aset itu akan mengalami kerugian, sehingga ada pajak penghasilan yang harus dikurangkan dari aset tersebut.
Jenis-jenis aset yang dapat didepresiasikan adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, mempunyai umur tetap dan biasanya lebih dari 1 tahun, serta kehilangan nilai dari waktu ke waktu. Aset itu sendiri bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Ada aset yang berwujud atau tangible asset, seperti bangunan, tanah, mesin, mebel, kendaraan, dan sebagainya. Tanah di sini diberikan tanda khusus karena meskipun dia termasuk aset yang berwujud, tetapi tanah tidak dapat didepresiasikan karena dia tidak memenuhi persyaratan yang ketiga. Tanah tidak kehilangan nilai dari waktu ke waktu. Sebaliknya, tanah justru meningkat nilainya dari waktu ke waktu. Aset yang tidak berwujud atau intangible asset, contohnya adalah trademark, copyright, waralaba atau franchise, brand, lisensi, paten, dan sebagainya. Pembahasan kita dikhususkan pada penyusutan untuk aset-aset yang berwujud atau yang dikenal dengan nama depresiasi. Aset yang tidak berwujud, sama halnya seperti aset yang berwujud, juga mengalami penurunan nilai dari waktu ke waktu. Tetapi penurunan nilai dari aset yang tidak berwujud dikenal dengan nama yang berbeda, yaitu amortisasi. Ada 5 metode depresiasi yang akan kita bahas. Yang pertama, straight line atau garis lurus. Kemudian, declining balance atau saldo menurun. Sum of years digit atau SYD. Metode keempat merupakan gabungan dari metode pertama dan kedua, yaitu declining balance with switch over to straight line. Dan yang kelima adalah unit of production. Metode straight line dan metode declining balance adalah 2 metode yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Perbedaan utama dari kelima metode ini adalah di dalam kecepatan perolehan kembalinya modal. Ingat, semakin cepat perolehan kembali modal atau capital recovery, dana akan segera tersedia untuk investasi yang akan datang. Ada beberapa notasi yang nanti akan kita gunakan pada saat kita membahas masing-masing metode depresiasi. Pertama, B atau dasar biaya, ini sama saja dengan biaya awal atau P. Kemudian N menyatakan umur aset dalam tahun, di mana depresiasi dapat dilakukan. SPN menyatakan estimasi nilai sisa pada akhir tahun N. DK menyatakan potongan atau deduksi depresiasi tahunan pada tahun K. DK bintang menyatakan depresiasi kumulatif hingga tahun K. Dan BVK menyatakan nilai buku pada akhir tahun K. Atau bisa kita cari dari dasar biaya atau biaya awal dari aset, kita kurangi dengan depresiasi kumulatif hingga tahun ke K. Kerangka pembahasan kita meliputi ilustrasi, pengertian depresiasi, kemudian ada 5 metode depresiasi yang akan kita pelajari, mulai dari straight line,
sampai ke units of production, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup. Kita akan mulai pembahasan metode depresiasi, diawali dengan metode straight line atau garis lurus. Pada depresiasi straight line, sejumlah konstan didepresiasi setiap tahun sepanjang umur aset, atau dengan kata lain, sepanjang umur aset, besarnya depresiasi setiap tahun adalah konstan. Karena itu, besarnya depresiasi yang terjadi pada tahun K dapat dihitung dari dasar biaya dikurangi nilai sisa pada akhir umur aset dibagi dengan umur aset tersebut. Kumulatif depresiasi sampai akhir tahun ke K dapat dihitung dari K dikali DK. Sementara book value pada akhir tahun ke K dapat dihitung dari dasar biaya dikurangi kumulatif depresiasi sampai akhir tahun ke K, atau dasar biaya dikurangi K kali DK. Kita perhatikan contoh pertama. Suatu peralatan umurnya 12 tahun, memiliki dasar biaya $15.000. Nilai sisa pada akhir tahun ke-12 sebesar $1.500. Hitunglah besarnya depresiasi setiap tahunnya dan besarnya nilai buku pada akhir tahun keempat. Perhatikan, 12 tahun adalah N, $15.000 adalah B, $1.500 adalah SV12. Yang ditanyakan adalah depresiasi setiap tahunnya atau DK, dan besarnya nilai buku pada akhir tahun keempat atau BV4. Sekarang kita akan melihat terlebih dahulu besarnya depresiasi setiap tahun atau DK. DK dapat dihitung dari dasar biaya dikurangi nilai sisa pada akhir tahun ke N dibagi N, atau 15.000 dikurangi 1.500 dibagi 12, sebesar $1.125 per tahun. Kalau kita mau menghitung nilai buku pada akhir tahun keempat atau BV4, maka BV4 bisa kita hitung dari 15.000 dikurangi 4 kali 1.125, atau sebesar $10.500. Kita lihat contoh yang kedua. Suatu peralatan yang umurnya 10 tahun memiliki dasar biaya $4.000 dan tidak memiliki nilai sisa pada akhir umurnya. Tunjukkan besarnya depresiasi dan nilai buku dari tahun ke tahun umurnya. 10 tahun adalah N, $4.000 adalah B, SVN adalah 0 atau SV10 adalah 0, sehingga kalau kita mau menghitung besarnya depresiasi yang terjadi setiap tahun dengan metode straight line, maka kita akan memperoleh 4.000 dikurangi 0 dibagi 10,
atau $400 per tahun. Sekarang kita akan melihat besarnya depresiasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Kita mulai dari akhir tahun ke-0 atau sekarang. Akhir tahun ke-0 belum ada depresiasi yang terjadi karena peralatan tersebut baru saja dibeli, yaitu seharga $4.000 atau yang kita sebut sebagai dasar biaya. Pada akhir tahun ke-1, setelah menjalani 1 tahun pemakaian, maka akan terjadi depresiasi atau penyusutan nilai sebesar $400. Sehingga nilai buku pada akhir tahun ke-1 adalah $3.600. Dari mana $4.000 kita kurangi dengan $400. Akhir tahun kedua. Setelah menjalani tahun kedua, maka kembali terjadi penyusutan sebesar $400. Sehingga nilai buku pada akhir tahun kedua adalah $3.200. Dari mana $3.600 dikurangi $400. Demikian seterusnya kalau kita perhatikan, depresiasi yang terjadi mulai tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 besarnya sama, yaitu $400. Sementara kalau kita perhatikan nilai bukunya, pada setiap akhir tahun terjadi pengurangan sebesar depresiasinya. Sehingga pada akhir tahun ke-10 kita akan mendapatkan book value-nya sebesar 0 sesuai dengan nilai sisanya. Kerangka pembahasan kita meliputi ilustrasi, pengertian depresiasi, kemudian ada 5 metode depresiasi yang akan kita pelajari, mulai dari straight line sampai ke units of production, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup. Kita akan melihat sekarang metode yang berikutnya, yaitu declining balance atau metode saldo menurun. Berbeda dengan metode straight line, di mana besarnya depresiasi yang terjadi adalah sama setiap tahunnya, pada metode declining balance, depresiasi tahunan dihitung sebesar suatu persentase yang konstan dari nilai aset pada awal tahun. Atau dengan kata lain, depresiasi tahunan dihitung dari perkalian persentase yang konstan dikalikan dengan book value aset tersebut pada awal tahun. Dengan demikian, semakin bertambahnya waktu, maka pembebanan depresiasi akan menurun secara progresif, di mana depresiasi terbesar akan terjadi pada tahun pertama. Metode declining balance dikenal juga sebagai constant percentage method atau formula Matheson. Kita lihat perhitungannya. Depresiasi yang terjadi pada tahun pertama dapat dihitung dari suatu persentase yang konstan, kita lambangkan dengan R, dikalikan dengan book value pada awal tahun. Karena ini baru tahun pertama, maka book value pada awal tahun pertama adalah harga beli atau dasar biaya dari peralatan tersebut. Book value pada akhir tahun pertama diperoleh dari dasar biaya
atau book value pada awal tahun pertama dikurangi dengan depresiasi yang terjadi pada tahun pertama, yaitu R kali B. Sehingga kalau disederhanakan menjadi B dikali 1 minus R. Depresiasi yang terjadi pada tahun kedua dihitung dengan cara yang serupa, yaitu prosentase yang konstan kita kalikan dengan book value pada awal tahun kedua. Book value pada awal tahun kedua sama saja dengan book value pada akhir tahun ke-1. Sehingga dapat dihitung dari R dikalikan dengan B kali 1 min R. Dari sini. Maka book value pada akhir tahun kedua sama dengan book value akhir tahun pertama dikurangi dengan depresiasi yang terjadi pada tahun kedua R dikali BV1. Atau kalau disederhanakan di sini menjadi B kali 1 min R pangkat 2. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung depresiasi pada tahun ketiga dan juga book value pada akhir tahun ketiga. Dari perhitungan yang kita lakukan, kita melihat adanya pola-pola yang menarik. Misalkan pada saat kita menghitung depresiasi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa depresiasi yang terjadi pada tahun K bisa dihitung dari formula R kali B kali 1 min R pangkat K minus 1. Contoh, misalkan kita mau menghitung D3 sama dengan R kali B kali 1 min R pangkat 2. BVK dapat dihitung dari formula B kali 1 minus R pangkat K. Sehingga jika kita mau menghitung book value pada akhir tahun keempat, maka kita bisa menghitung dengan cara B dikali 1 min R pangkat 4. Dari rumus ini, kita bisa menghitung juga book value pada akhir umur aset yang kita pertimbangkan. Book value pada akhir umur aset atau N sama dengan B kali 1 min R pangkat N. Sementara kumulatif depresiasi sampai akhir tahun ke K dapat dihitung dari formula B dikali 1 minus 1 min R pangkat K. Bagaimana menentukan besarnya R atau prosentase konstan? R biasanya dihitung menggunakan dua formula ini. Ada yang menggunakan R sama dengan 2 per N, di mana N adalah umur aset, yang seringkali disebut dengan istilah saldo menurun 200%, atau 2 kali tingkat straight line. Ada juga yang menggunakan R sama dengan 1,5 dibagi N, atau dikenal dengan nama saldo menurun 150%. Jadi, R tidak bisa ditentukan dengan sembarangan. Kita lihat contoh ketiga. Suatu peralatan umurnya 10 tahun, memiliki dasar biaya $4.000 dan tidak memiliki nilai sisa pada akhir umurnya. Tunjukkan besarnya depresiasi dan nilai buku dari tahun ke tahun umurnya. Gunakan R sama dengan 2 per N. Karena N sama dengan 10 tahun, maka R sama dengan 2 per 10 sama dengan 0,2. Sekarang kita lihat
depresiasi, dan book value yang terjadi dari tahun ke tahun. Sama seperti contoh sebelumnya, pada akhir tahun ke-0 belum ada depresiasi karena peralatan baru saja dibeli dengan biaya awal atau dasar biaya $4.000. Tahun pertama mulai terjadi penyusutan, di mana penyusutan dihitung dari persentase yang konstan dikalikan dengan book value pada awal tahun. R sama dengan 0,2, sehingga depresiasi pada tahun pertama kita hitung dari 0,2 dikalikan dengan book value pada awal tahun pertama, yaitu 4.000, sehingga diperoleh angka 800. Maka book value pada akhir tahun pertama besarnya adalah 4.000 dikurangi 800 sama dengan 3.200. Tahun kedua terjadi depresiasi yang besarnya yaitu persentase yang konstan atau 0,2 kita kalikan dengan book value pada awal tahun kedua. Book value pada awal tahun kedua sama saja dengan book value pada akhir tahun pertama. Sehingga kita memperoleh 0,2 dikali 3.200 sama dengan 640. Demikian seterusnya kita bisa menghitung depresiasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Yang menarik untuk kita amati, depresiasi yang terbesar terjadi pada tahun pertama. Sesudah itu, depresiasi semakin menurun secara progresif. Depresiasi yang terkecil terjadi pada tahun terakhir dari umur aset atau peralatan tersebut. Hal yang menarik juga, kalau kita melihat book value pada akhir tahun ke-10, kita mendapatkan bahwa book value pada akhir tahun ke-10 tidak sesuai dengan nilai sisa yang kita harapkan, yaitu tidak memiliki nilai sisa atau 0. Hal ini tidak kita jumpai tadi pada saat kita membahas metode straight line. Dari contoh yang barusan kita bahas, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di dalam perhitungan depresiasi, metode declining balance hanya menggunakan umur pakai, tetapi tidak mempertimbangkan SVN atau nilai sisa pada akhir tahun ke-N. Itulah sebabnya tadi kita menjumpai bahwa book value pada akhir tahun ke-N tidak sama dengan SVN yang kita perkirakan. Bagaimana caranya supaya book value pada akhir tahun ke-N sama dengan SVN? Caranya adalah dengan mengatur besarnya R. Kita bisa menggunakan formulasi ini. BVN adalah B kali 1 min R pangkat N. Karena kita mau memaksa BVN sama dengan SVN, maka B kali 1 min R pangkat N kita sama dengankan dengan SVN. Perhitungan kita lakukan, maka kita akan memperoleh hasil akhir R sama dengan 1 dikurangi akar pangkat N dari SVN dibagi dengan B. Kalau Anda menggunakan R dengan formula seperti ini, maka dijamin Anda akan memperoleh BVN sama dengan SVN. Contoh, suatu peralatan umurnya 12 tahun,
memiliki dasar biaya 15.000, nilai sisa pada akhir tahun ke-12 1.500. Dengan metode declining balance, tunjukkan bahwa nilai buku pada akhir tahun ke-12 sama dengan nilai sisanya pada akhir tahun ke-12. Maka langkah pertama, kita akan hitung dulu besarnya R. R sama dengan 1 dikurangi akar pangkat 12 dari 1.500 dibagi 15.000. Diperoleh 0,174. Mari kita buktikan bahwa book value pada akhir tahun ke-12 sama dengan nilai sisa pada akhir tahun ke-12. BV12 sama dengan 15.000 dikalikan 1 minus 0,174 pangkat 12. Diperoleh hasil 1.500 yang sama dengan nilai sisa pada akhir tahun ke-12, yaitu 1.500. Permasalahannya, tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak bisa menggunakan nilai R semau kita, tetapi ada dua nilai R yang biasanya digunakan, yaitu 2/n atau 1,5/n. Sehingga kita akan tetap menggunakan cara tersebut untuk menentukan nilai R. Kerangka pembahasan kita meliputi ilustrasi, pengertian depresiasi, kemudian ada 5 metode depresiasi yang akan kita pelajari, mulai dari straight line sampai ke units of production, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup. Sekarang kita akan melihat metode ketiga, yaitu sum of years digit. Bagaimana cara perhitungan depresiasinya? Pertama, angka-angka yang berhubungan dengan bilangan masing-masing tahun dari umur diurutkan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Contoh, kita mempunyai aset yang umurnya 5 tahun. Bilangan masing-masing tahun dari umur adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka-angka ini kemudian kita urutkan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dan kita hubungkan dengan tahun-tahun dari umurnya tersebut. Sehingga kalau kita lihat, 1 berhubungan dengan 5, 2 berhubungan dengan 4, dan seterusnya 5 berhubungan dengan 1. Langkah kedua, jumlahkan angka-angka tersebut. Kalau kita jumlahkan 5 ditambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1, kita akan memperoleh 15. Langkah ketiga, tingkat depresiasi pada setiap tahun sama dengan bilangan dari daftar yang telah diurutkan untuk tahun yang bersangkutan dibagi dengan jumlah angka-angka tersebut. Sehingga kalau kita mau menghitung tingkat depresiasi tahun pertama, kita peroleh dari 5 dibagi 15. Tingkat depresiasi tahun kedua adalah 4 dibagi 15. Atau 4/15. Demikian seterusnya, tingkat depresiasi pada tahun kelima adalah 1 dibagi 15 atau 1/15. Ada beberapa formula yang bisa Anda gunakan untuk membantu di dalam melakukan proses perhitungan. Tetapi ketika
kita melihat bahwa formula-formula ini bukan sesuatu yang mudah untuk diingat, maka Anda boleh saja melakukan perhitungan langsung berdasarkan logika perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi Anda juga boleh menggunakan formula-formula ini untuk membantu Anda di dalam melakukan perhitungan. Mari kita lihat contohnya supaya lebih jelas bagaimana caranya kita melakukan perhitungan-perhitungan ini. Kita menggunakan contoh yang sama seperti contoh yang sudah kita bahas pada metode straight line maupun declining balance. Mari kita lihat perhitungannya. Akhir tahun ke-0 sama seperti dua metode yang kita bahas sebelumnya, tidak ada depresiasi yang terjadi karena peralatan baru saja dibeli senilai $4.000. Perhatikan, karena peralatan kita umurnya 10 tahun dan bilangan umurnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10, maka angka-angka yang berhubungan dengan bilangan umur ini kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, maka 1 akan berpasangan dengan 10, 2 akan berpasangan dengan 9, 3 akan berpasangan dengan 8, dan seterusnya 10 akan berpasangan dengan 1. Jumlah angka-angka dari 1, 2, 3, sampai dengan 10 adalah 55. Sehingga kita bisa menghitung tingkat depresiasi pada tahun pertama adalah 10 dibagi 55. Tingkat depresiasi pada tahun kedua adalah 9 dibagi 55, dan seterusnya. Maka pada tahun pertama besarnya depresiasi adalah 10/55 kita kalikan dengan dasar biaya kita yaitu 4.000 dikurangi dengan nilai sisanya yaitu 0. Atau 10/55 dikalikan 4.000 minus 0. 10/55 dikali 4.000 hasilnya adalah 727,27. Sehingga book value pada akhir tahun pertama adalah 4.000 dikurangi 727,27 sama dengan 3.272,73. Pada tahun kedua terjadi depresiasi sebesar 9/55 dikalikan 4.000 minus 0 sebesar 654,55. Sehingga book value pada akhir tahun kedua adalah 3.272,73 dikurangi 654,55 sebesar 2.618,18. Demikian seterusnya, Anda akan mendapatkan depresiasi yang semakin menurun dari tahun ke tahun, seperti yang Anda lihat ketika Anda mempelajari metode declining balance. Yang menarik, book value pada akhir umur dari peralatan tersebut sama dengan nilai sisa yang kita perkirakan, yaitu 0. Di sini kita tidak menjumpai permasalahan seperti yang kita temukan pada saat kita membahas metode declining balance. Kerangka pembahasan kita meliputi ilustrasi, pengertian depresiasi, kemudian ada 5 metode depresiasi yang akan kita pelajari, mulai dari straight line sampai ke units of production, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup.
Sekarang kita akan lihat metode yang keempat, yaitu declining balance with switch over to straight line, atau saldo menurun dengan perpindahan ke garis lurus. Dari nama yang diberikan, kita dapat memperkirakan bahwa metode depresiasi diawali dengan metode saldo menurun atau declining balance, kemudian ada perpindahan ke metode garis lurus. Metode ini muncul karena pada saat kita tadi mempelajari metode declining balance, jika R ditentukan, tidak ada jaminan bahwa BVN akan sama dengan SVN. Oleh karena itu, perpindahan dari metode saldo menurun ke metode yang lain, biasanya metode garis lurus, diperbolehkan. Pertanyaan yang muncul adalah, kapan saatnya kita berpindah dari metode saldo menurun ke metode garis lurus? Panduan yang dipakai adalah pada tahun di mana metode garis lurus mempunyai depresiasi yang lebih besar atau sama dengan metode saldo menurun, pada waktu itulah kita berpindah dari metode saldo menurun ke metode straight line. Kita akan membahas contoh yang sama dengan contoh yang sudah kita bahas pada 3 metode yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan layout dari tabel, ada perbedaan dengan sebelumnya, karena di sini kita membahas 2 metode depresiasi sekaligus yang akan kita bandingkan, yaitu metode saldo menurun dan metode garis lurus. Kita lihat pada akhir tahun ke-1, book value pada awal tahun ke-1 adalah 4.000 atau dasar biayanya. Kalau Anda menggunakan saldo menurun dengan R sama dengan 2 per N atau 2 per 10 atau 0,2, maka besarnya depresiasi adalah 0,2 kita kalikan book value pada awal tahun, 4.000, sehingga diperoleh 800. Sementara, kalau Anda menggunakan metode garis lurus, maka depresiasi pada tahun pertama besarnya adalah 4.000 dikurangi 0 dibagi 10 atau 400. Kita melihat bahwa depresiasi saldo menurun lebih besar daripada metode garis lurus, sehingga kita menggunakan metode saldo menurun. Maka besarnya depresiasi yang dipilih adalah yang $800. Book value pada akhir tahun pertama adalah 4.000 kita kurangi dengan 800, yaitu 3.200. Book value pada akhir tahun pertama ini akan menjadi book value pada awal tahun kedua. Kita lihat sekarang pada tahun kedua. Kalau kita menggunakan metode saldo menurun, maka depresiasi pada tahun kedua adalah 0,2 kali book value awal tahun, 3.200, yaitu 640. Sementara kalau kita menggunakan metode garis lurus, mulai tahun kedua, maka umur dari peralatan itu hanya tersisa 9 tahun. Sehingga kalau kita hitung dengan metode garis lurus, maka besarnya depresiasi pada tahun kedua adalah
3.200 dikurangi 0 dibagi 9, sehingga Anda akan mendapatkan 355,56. Karena 640 lebih besar dari 355,56, maka kita pilih 640 sebagai depresiasi yang kita gunakan. Maka book value pada akhir tahun kedua diperoleh dari 3.200 dikurangi 640 sama dengan 2.560. Book value pada akhir tahun kedua menjadi book value pada awal tahun ketiga. Pada tahun ketiga, kalau kita menggunakan metode saldo menurun, maka depresiasi dihitung dari 0,2 dikali 2.560, sehingga diperoleh 512. Kalau kita menggunakan garis lurus mulai tahun ketiga, maka umur dari aset kita tinggal 8 tahun. Sehingga kita bisa menghitung depresiasi garis lurus dari 2.560 dikurangi 0 dibagi 8, sehingga Anda akan memperoleh 320. Karena 512 lebih besar dari 320, kita memilih 512. Book value pada akhir tahun ketiga diperoleh dari 2.560 dikurangi 512, 2048, dan menjadi book value pada awal tahun keempat. Demikian seterusnya, kalau kita lakukan perhitungan, Anda akan mendapatkan seperti ini. Pada tahun ke-6, kalau kita perhatikan, kita memperoleh depresiasi yang dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun sama dengan metode garis lurus, yaitu 262,14. Ingat tadi dikatakan bahwa pada tahun di mana metode garis lurus memberikan depresiasi yang lebih besar atau sama dengan metode saldo menurun, pada saat itu kita akan berpindah dari saldo menurun ke garis lurus. Dari ini, maka kita memutuskan untuk berpindah dari saldo menurun ke metode garis lurus pada tahun ke-6. Maka sesudah tahun ke-6, kalau kita lihat depresiasi yang terjadi besarnya sama, yaitu menggunakan metode garis lurus sebesar 262,14. Dan kalau kita hitung pada akhir tahun ke-10, maka book value pada akhir tahun ke-10 sama dengan 262,14 dikurangi 262,14 sama dengan 0, sesuai dengan nilai sisa yang kita perkirakan. Kerangka pembahasan kita meliputi ilustrasi, pengertian depresiasi, kemudian ada 5 metode depresiasi yang akan kita pelajari, mulai dari straight line sampai ke units of production, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup. Metode terakhir yang kita bahas adalah metode units of production. Metode-metode yang kita bahas sebelumnya menghitung depresiasi berdasarkan waktu. Jika penurunan nilai disebabkan terutama karena fungsi pemakaian, depresiasi mungkin dilakukan berdasarkan suatu metode yang tidak dinyatakan dalam tahun. Dalam kasus seperti ini, umumnya digunakan metode units of production. Cara perhitungannya adalah biaya dasar dikurangi dengan SPN dialokasikan sama besar terhadap
estimasi jumlah unit yang diproduksi selama umur pakai dari suatu aset. Besarnya depresiasi per unit produksi, bukan depresiasi per tahun, adalah B dikurangi SPN dibagi estimasi jumlah produksi selama umurnya dalam unit. Metode ini sekali lagi didasarkan pada fungsi pemakaian. Misalkan Anda membeli suatu peralatan dan kemudian peralatan itu tidak Anda gunakan sama sekali selama bertahun-tahun, maka nilai peralatan itu tetap sama seperti nilai awalnya, karena dia belum mengalami pemakaian. Aset itu baru akan berkurang nilainya atau menyusut kalau dia dipakai. Semakin banyak dia dipakai, maka nilainya akan semakin berkurang. Itu perbedaannya dengan metode-metode yang sebelumnya. Mari kita lihat contohnya. Suatu peralatan mempunyai dasar biaya $50.000 dan estimasi nilai sisanya $10.000 sesudah 30.000 jam pemakaian. Hitunglah tingkat depresiasi per jam pemakaian dan book value-nya atau nilai bukunya setelah 10.000 jam pemakaian. Depresiasi dapat dihitung dari dasar biaya 50.000 dikurangi dengan estimasi nilai sisa dibagi dengan jam pemakaian, yaitu 3.000 jam. Sehingga diperoleh depresiasinya sebesar $1,33 per jam pemakaian. Artinya, setiap 1 jam pemakaian, peralatan ini akan menyusut nilainya $1,33. Berapa book value-nya setelah 10.000 jam pemakaian? BV 10.000 kita hitung dari $50.000 dikurangi 10.000 jam pemakaian dikalikan depresiasi per jam pemakaiannya sebesar $1,33 per jam. Sehingga diperoleh $36.700. Kerangka pembahasan kita meliputi ilustrasi, pengertian depresiasi, kemudian ada 5 metode depresiasi yang akan kita pelajari, mulai dari straight line sampai ke units of production, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup. Kita sudah membahas 5 metode depresiasi. Sekarang kita akan masuk ke bagian penutup. Dari 5 metode depresiasi yang sudah kita pelajari, pertanyaannya adalah metode manakah yang sebaiknya kita pilih untuk melakukan perhitungan depresiasi. Tentu saja yang pertama harus kita acu adalah metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negara mana yang kita gunakan. Contoh, misalkan di Indonesia, Anda hanya punya 2 pilihan, yaitu menggunakan metode garis lurus atau straight line, atau metode saldo menurun, atau yang kita kenal dengan nama declining balance. Tetapi, jika kita mempertimbangkan time value of money, maka metode depresiasi yang sebaiknya dipilih adalah metode yang menghasilkan pembebanan depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun pertama.
Karena depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun pertama berarti pendapatan kena pajak lebih rendah. Kalau pendapatan kena pajak lebih rendah, maka pajak penghasilan yang dibayarkan otomatis juga akan lebih rendah. Sekali lagi, karena kita mempelajari ekonomi teknik, maka aspek time value of money perlu sekali menjadi bahan pertimbangan. Dengan demikian, maka metode-metode seperti metode declining balance, SYD maupun declining balance with switch over to straight line menjadi pilihan utama jika kita memperhatikan aspek time value of money. Demikian pembahasan kita mengenai depresiasi yang menjadi bagian pertama dari materi depresiasi dan pajak penghasilan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bagian kedua yang berfokus pada pajak penghasilan. Terima kasih. Kerangka pembahasan kita meliputi ilustrasi, pengertian depresiasi, kemudian ada 5 metode depresiasi yang akan kita pelajari, mulai dari straight line sampai ke units of production, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup.